pada materi yang ke-10 dari mata kuliah botani, itu adalah mengenai spermatofita. Jadi seperti sebelum materi ini tentunya saudara sudah paham banget ya berbagai hal berkait dengan tumbuhan. Nah, setelah UTS ini kita mempelajari materi yang berkait dengan taksonomi. Jadi kita awali dari spermatofita. Jadi spermatofita itu nama lain untuk tumbuhan berbiji, sehingga disebut dengan anthophyta dari kata anthos itu artinya biji. Ada juga yang mengatakan anthos itu bunga, sehingga disebut sebagai anthophyta. Kemudian nama lainnya adalah cormophyta dari kata cormus dan vita. Cormus itu adalah tumbuhan yang sudah bisa dibedakan antara akar, batang, daun dan bunga sejati. Jadi di sini memang bagian-bagian yang saya sebut tadi adalah sudah sesungguhnya. Nama lainnya spermatofita tadi adalah Anthophyta siphonogama. Jadi di sini dari kata anthos, vita, siphon dan gamen. Artinya di sini bahwa tumbuhan tadi itu mempunyai bunga, terbentuknya biji itu melalui suatu siphon itu buluh ya. Jadi gamen itu kawin. Jadi terbentuknya biji itu melalui suatu perkawinan dengan membentuk buluh. Kemudian disebut juga bi atau dwipolar karena memang mempunyai dua polaritas. Jadi bagian yang membentuk akar dengan daun itu bagian yang tersendiri atau oleh kutub bagian tanaman sendiri. Kemudian nama lainnya ada juga rhizophyta. Rhizophyta itu adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang sejati. Rhizo itu dari kata akar radik gitu ya. Nah, sebelum lebih jauh kita mempelajari spermatofita, maka berikutnya di sini kita akan terlebih dahulu kita kenalkan divisi tumbuhan itu sebetulnya mengalami suatu perkembangan. Dari yang paling rendah tingkatannya yang disebut dengan sisofita atau tumbuhan belah. Kemudian lebih tinggi lagi itu talofita atau tumbuhan tales, dan kemudian bryophyta itu tumbuhan lumut. Kemudian pteridophyta itu tumbuhan paku, dan spermatofita yang kita bahas di botani itu sebetulnya hanya pada bagian spermatofita secara detail. Tapi tentunya kita terlebih dahulu mempelajari sedikit mengenai berbagai divisi yang tadi disebutkan dari sisofita sampai dengan pteridophyta. Untuk divisi yang pertama, sisofita atau dikatakan sebagai tumbuhan belah, itu merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai ciri khusus atau spesifik dengan berkembang biak secara membelah. Nah, tumbuhan belah dianggap sebagai kelompok tumbuhan dengan tingkat perkembangan filogenetik yang paling rendah, sehingga dari segi evolusinya merupakan kelompok tumbuhan yang paling tua dan paling primitif. Jadi penyebutan tumbuhan itu semakin diferensiasinya semakin rendah, itu dikatakan tumbuhan tadi semakin rendah tingkatannya. Nah, di sini contoh sisofita itu pada bakteri, contohnya pada bakteri Rhizobium. Nah, ini bakteri yang biasanya dijumpai pada bintil akar kelompok kacang-kacangan atau Leguminosae. Kemudian ada Anabaena azulae. Ini adalah kelompok blue green algae. Ini biasanya kita jumpai pada tanaman Asula pinnata. Jadi yang sering digunakan sebagai kompos itu kaya akan N, itu karena adanya Anabaena azulae. Nah, berikutnya divisi yang lebih tinggi dari sisofita itu adalah talofita. Talofita mempunyai ciri tubuhnya berbentuk tales, artinya ini tidak bisa atau belum mempunyai akar, batang, daun yang sejati. Kemudian selnya mempunyai inti dan berplastida. Hidupnya secara autotrof, heterotrof maupun simbiosis, dan berkembang biakannya baik secara seksual dengan peleburan gamet maupun aseksual dengan spora. Jadi talofita itu dibagi atas 3 subdivisi yang didasarkan atas cara hidupnya tadi. Untuk algae itu adalah contoh talofita dengan cara hidup yang autotrofik, artinya bisa menyediakan makanan sendiri yang ditandai dengan adanya hijau daun atau plastida tadi. Kemudian fungi atau yang sering disebut dengan jamur, itu cara hidupnya dengan heterotrofik. Kemudian yang terakhir itu lichens atau lumut kerak, itu talofita yang cara hidupnya dengan cara simbiosis.
Nah, ini adalah gambaran contoh dari masing-masing tadi. Untuk yang pertama ada volvox dan ulva, itu mewakili algae. Kemudian ada jamur, itu pleurotus, itu termasuk jamur yang besar, bisa tampak makroskopik masuknya, ini jamur tiram. Kemudian rhizopus, itu jamur yang mikroskopis, itu jamur pada tempe. Kemudian ada lobaria, ini lumut kerak atau lichens yang biasanya kita jumpai menempel pada pohon. Kemudian usnea, itu yang mengandung asam usnin, itu biasanya digunakan untuk obat paru. Jadi ini sering kita jumpai pada pohon-pohon itu. Nah, setelah kita mengetahui atau mempelajari Sisovita, Talovita, berikutnya ada divisi yang lebih tinggi tingkatannya, itu adalah Bryophyta. Nama lain Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut yang cirinya antara lain tidak berpembuluh karena dan kemudian juga tidak memiliki daun, batang maupun akar sejati juga, sehingga di sini juga masih merupakan tumbuhan tales. Habitatnya itu berada pada tempat yang lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Contohnya nanti ada sphagnum, kemudian ukurannya masih kecil, jadi biasanya ukurannya sekitar 1-2 cm, walaupun ada beberapa juga yang ukurannya bisa sampai 20 cm. Kemudian warnanya hijau karena sudah berplastida tadi. Jadi warna hijau itu ditentukan karena adanya klorofil. Sehingga di sini Bryophyta sudah mempunyai atau mampu melakukan fotosintesis sehingga bersifat autotrofik. Kemudian ciri lainnya multiseluler. Nah, di berikut ini adalah tanaman yang dimaksud. Ada tanaman Riccia, kemudian ada Marchantia. Nah, di sana ada organ reproduksinya. Kemudian ada Anthoceros yang sering disebut dengan lumut tanduk. Kemudian sphagnum, ini yang kadang-kadang atau sering digunakan sebagai media untuk menanam anggrek. Nah, berikutnya divisi yang lebih tinggi dari Bryophyta itu adalah tumbuhan paku atau yang sering disebut dengan Pteridophyta. Ciri tumbuhan paku itu adalah memiliki jaringan pengangkut. Jadi di sini sudah mulai ada jaringan pengangkut itu, baik xilem maupun phloemnya. Kemudian pada divisi inilah tumbuhan tadi juga sudah bisa dibedakan atau mempunyai bagian akar, batang maupun daun yang disebut dengan kormus. Kemudian reproduksinya dilakukan utamanya dengan secara aseksual dengan menggunakan spora yang berada pada daun yang disebut dengan sporofil, yang daunnya tadi bersifat fertil. Kemudian juga mengalami metagenesis. Nah, berikut gambar dari contoh spesies yang masuk ke dalam kelompok tumbuhan paku. Ada suplir, ada gleysenia, itu pada gambar bagian tengah. Kemudian ada psilotum dan ada lycopodium. Itu beberapa contoh tumbuhan yang termasuk paku. Nah, berikutnya di sini kita akan mempelajari spermatofita. Seperti saya sampaikan di atas, pada botani ini detailnya itu sebetulnya pada divisi spermatofita tadi. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kalau kita belajar taksonomi secara detail akan dijelaskan itu. Nah, spermatofita itu memiliki ciri antara lain satu, telah memiliki akar, batang, daun yang sejati sehingga disebut dengan kelompok Tracheophyta atau Cormophyta, sehingga dikatakan tumbuhan tadi berkormus. Kemudian tubuhnya makroskopik dengan ukuran yang bervariasi didasarkan dari habitusnya atau perawakannya. Kita membedakan adanya kelompok yang berbentuk perdu, semak maupun pohon. Kemudian organ reproduksinya sudah jelas dilihat, ya, berupa bunga maupun strobilus. Kemudian bisa menghasilkan biji, makanya tadi namanya adalah Anthophyta. Kemudian generasi sporofitnya berupa tumbuhan dan gametofitnya sudah berupa bunga. Habitatnya itu di darat. Kemudian di sini dibedakan atas 2 golongan didasarkan atas biji yang dimilikinya. Kita mengenal spermatofita yang termasuk berbiji terbuka atau gimnosperme, dan kemudian tumbuhan yang berbiji tertutup
atau angiosperme. Maaf, yang pertama tadi gimnosperme ya. Nah, dua subdivisi tadi, gimnosperme itu adalah merupakan subdivisi yang lebih sederhana, artinya lebih kurang maju dibandingkan kelompok yang angiosperme. Untuk yang gimnosperme, sesuai namanya, di sini mempunyai bakal biji yang tidak tertutup atau terbuka, sering disebut dengan telanjang begitu ya. Kemudian habitasnya berupa perdu atau pohon, kemudian bunga sejatinya belum ada, biasanya berupa strobilus, baik itu strobilus jantan maupun betina. Kemudian reproduksi seksualnya itu ada bijinya, jadi ada pada strobilusnya, jadi akan terbentuk ketika tumbuhan tadi sudah dewasa. Kemudian gimnosperme itu sendiri berumah dua, ada juga yang berumah satu ya. Untuk yang berumah dua di dalam satu tumbuhan itu hanya dijumpai strobilus jantan atau betina saja, sedangkan yang berumah satu maksudnya itu antara keduanya dibedakan. Nah, terdiri atas 4 kelas. Jadi gimnosperme tadi kita bedakan ada terdiri atas 4 kelas. Ada kelas Cicadinae. Jadi ini batangnya tidak bercabang, contohnya adalah Cycas lumpii atau pakis saji. Kemudian Ginkgoinae, itu contohnya adalah Ginkgo biloba. Kemudian Gnetinae, nah ini yang saya kira semuanya sudah tahu. Ini contohnya adalah Gnetum gnemon. Kemudian kelas Coniferae, itu contohnya Pinus mercusii. Nah, ini beberapa contoh tanaman beserta visualisasinya, jadi ada Agathis alba, Phytocarpus, Pinus, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang gimnosperme. Berikutnya, kelompok subdivisi yang lebih tinggi tingkatannya adalah angiosperme atau berbiji tertutup. Jadi di sini sudah dilindungi oleh adanya bakal biji atau bakal buah, sehingga disebut dengan biji tertutup. Habitasnya berupa herba, pohon maupun perdu, mempunyai bunga yang lengkap. Jadi di sini sudah kita jumpai adanya bunga yang sesungguhnya. Jadi ada kelopak bunga, mahkota bunga maupun organ kelamin yang termasuk benang sari maupun putik. Nah, di sini mengenai perbedaan antara dikotil dan monokotil ya. Jadi untuk angiosperme tadi ada 2 kelas utama. Jadi kelas monokotil dan kelas dikotil. Di antara 2 kelas tadi, itu dikotil itu dikatakan merupakan organisme yang lebih sederhana atau kelas yang lebih sederhana dibandingkan yang monokotil. Itu kalau dikotil sesuai dengan namanya di itu 2, kot itu dari kata kotiledo sehingga berkeping 2. Nah, bisa saudara lihat pada gambar di sini. Kemudian kelopak bunganya itu kalau dikutil berkelipatan 4 atau 5. Kemudian tulang daunnya kalau pada dikutil itu bertulang daun umumnya bercabang. Kemudian serbuk sarinya memiliki 3 pori-pori atau lebih, dan kemudian jaringan pengangkutnya itu teratur pada kelompok dikutil, sedangkan pada kelompok monokutil itu tersebar. Kemudian yang dikutil tidak berkambium, sedangkan yang monokutil adalah berkambium. Saya kira untuk materi mengenai pertemuan ini itu kita cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.